Shalom Bapak Ibu, teman-teman TLCC. Puji nama Tuhan kita bisa beribadah lagi di hari Minggu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji nama Tuhan. Saya persilahkan semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan. Karena Dia sangat baik, Dia teramat baik. Saya undang semuanya untuk berdiri. Nyanyikan Amazing. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood, wholeheartedly my soul under serving. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Allah kita baik, Allah. Behold the cross. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, The dead are raised, the sinners saved. the sinners saved. The work of your power, God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to Let's sing it more. me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to I am blessed, I am called, I am healed, I am whole. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored,
anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. Bertolong
baru. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Engkau berbicaralah Bapa kepada anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi dan sangat mengasihi ini. Urapi kami semua Bapa hanya dengan Roh Kudus-Mu saja, sehingga melalui apa yang kami lakukan pada saat ini, Engkau dan hanya Engkau dimuliakan. Dan biarlah Engkau berkenan mempergunakan apa yang kami lakukan ini di dalam kami memuliakan nama-Mu ini untuk membangun gereja-Mu, membangun keluarga-keluarga yang adalah milik-Mu yang ada di gereja-Mu TLCC ini, dan membangun pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari beri kemuliaan pada Tuhan untuk tim worship TLCC kita yang sangat kita cintai ini. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas kita adalah dari 1 Korintus 4. Saya akan mengambil mulai dari ayat 14 sampai di ayatnya yang ke-17. Silahkan dicari dulu di Alkitab atau bisa juga melihat ke depan karena ada di depan. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayat 16, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ini melanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama di 1 Korintus 2 dan 1 Korintus 3. Dari 1 Korintus 2 dan Korintus 3 kita mengetahui bahwa firman Tuhan menunjukkan ada yang namanya manusia duniawi, ada yang namanya manusia rohani. Manusia rohani ada dua macam. Manusia rohani yang masih bayi Kristen dan manusia rohani yang sudah dewasa atau Kristen yang sudah dewasa. Dan kita juga sudah belajar manusia duniawi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 2 itu belum kenal dengan Tuhan Yesus, tidak memiliki roh Kristus di dalam dirinya. Sedangkan manusia rohani yang kita pelajari sedikit dari 1 Korintus 2 dan 1 Korintus 3, di dalamnya sudah ada Roh Kudus Kristus. Bedanya hanya yang satu masih kanak-kanak, Kristen kanak-kanak,
Yang satu adalah Kristen yang sudah dewasa. Kristen yang sudah dewasa, firman Tuhan katakan adalah partner, adalah teman kerja dari Allah. Kalau yang anak-anak, dia sudah punya Roh Kudus Yesus di dalamnya, tapi masih belum teman kerja dari Allah. Masih mementingkan diri sendiri, masih keduniawian. Jadi itulah keadaan manusia pada umumnya. Nah, sekarang kita juga sudah tahu bahwa berdasarkan Yohanes 3 ayat 16, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, kita mengetahui bahwa Tuhan kita mengasihi manusia yang duniawi, Tuhan kita mengasihi manusia rohani yang masih bayi itu, Tuhan kita mengasihi manusia rohani yang sudah dewasa. Nah, kita juga sudah belajar yang dikehendaki oleh Tuhan nanti pada saatnya. Tuhan memanggil kita untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga adalah kita-kita yang kemudian menjadi manusia rohani, yaitu orang-orang Kristen yang sudah dewasa di dalam Yesus. Kenapa itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Karena sebagaimana di Efesus 4 ayat 24 firman Tuhan katakan, orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus ini, yang adalah manusia baru ini, diciptakan Tuhan menurut pola Allah. Pola Allah ini adalah Yesus. Kita ingin tahu Allah, polanya seperti apa, bentuknya seperti apa, jalan berpikirnya seperti apa. Yesuslah yang kita perhatikan sebagaimana di Injil, di kitab suci kita. Dengan begitu, manusia rohani ini adalah yang seperti pola arah, seperti Yesus. Kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi semakin hari semakin seperti Yesus. Semakin hari menjadi lebih rohani, lebih dewasa di dalam Kristus. 1 Korintus 4, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana caranya. Untuk kita-kita yang kebanyakan kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, kebanyakan kita yang duduk di dalam gereja, melayani, mungkin melayani di paduan suara, melayani di sekolah minggu, aktif di care group, kebanyakan manusia rohani betul, tapi di dalam proses untuk bertumbuh dari bayi makin lama makin dewasa. Itu adalah posisi kita secara jujur. Dan 1 Korintus 4 menunjukkan kepada kita, yuk kita-kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita-kita yang masih dalam proses untuk bertumbuh, yuk kita terus, kita jangan kasih kendor, kita lanjutkan apa yang sudah dimulai oleh ayah-ayah rohani kita di dalam tanda kutip. Kita tahu ayah rohani kita hanya satu, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mempergunakan hamba-hambanya yang menjadi ayah-ayah rohani kita di dalam kutip, termasuk Paulus, termasuk Timotius, termasuk pendeta-pendeta kita, untuk terus mengikuti firman Tuhan ini, yaitu semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus. Semakin hari semakin dewasa secara rohani. 1 Korintus 4 ayat 14, firman Tuhan katakan, dimulai dengan frasa, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Apa yang dimaksud Rasul Paulus? Kenapa dimulai dengan itu? Karena manusia rohani yang diajak bicara oleh Rasul Paulus melalui 1 Korintus, surat-suratnya kepada jemaat di Korintus ini, rata-rata adalah manusia manusia rohani yang masih keduniawian, masih mementingkan diri sendiri, masih ikut filsafat dunia, masih ada perasaan iri hati yang menimbulkan pertengkaran di dalam gereja Tuhan. Masih banyak yang sombong, masih banyak yang pikirannya gak benar. 1 Korintus 5 katakan percabulan. Masih banyak yang menolak pengajaran-pengajaran benar dari para rasul yang ada di kitab-kitab suci itu.
Bahkan bukan hanya menolak, mereka mengikuti pengajaran-pengajaran yang tidak benar yang ada di dunia. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 4 ayat 14 mengawali bagaimana untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, semakin dewasa secara rohani. Hal ini kutuliskan. Aku tuliskan itu semua kesalahan-kesalahan itu. Aku tuliskan itu sifat-sifat keduniawianmu. Padahal kamu sudah memiliki Roh Kristus di dalam kamu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya, ini frasa berikutnya, untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Rasul Paulus mulai, dia bilang inilah keduniawian kamu. Aku katakan ini kepadamu karena aku ingin pakai itu untuk menegur kamu. Harus ditegur Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. In fact, kenyataannya itulah resep pertama yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Sehingga kita menjadi semakin hari seperti Tuhan Yesus. Semakin hari semakin dewasa secara rohani. Untuk menjadi manusia rohani melibatkan proses peneguran. Itu resep pertama. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan ini. Untuk menegur kamu. Ditegur dengan kasih. Kuncinya di situ. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Tuhan ini, kitab suci ini, inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar, untuk menegur atau menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi resep pertama, di dalam bertumbuh secara rohani harus ada teguran-teguran yang diberikan kepada kita. Kalau ada orang yang berkata, oke, saya ada di gereja yang halus. Khotbah pendetanya halus. Maksudnya enggak menegur. Khotbah pendetanya kalau saya mendengarkan, saya bangkit semangat saya. Tapi sama sekali tidak ada teguran yang ditujukan oleh pendeta itu kepada saya. Atau oleh kakak rohani itu kepada saya. Atau oleh orang tua saya kepada saya. Tidak ada teguran-teguran. Dan perhatikan di sini teguran tadi berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 harus dari firman Tuhan. Bukan hanya sekedar keluar dari mulut seseorang. Bahkan kalau seseorang itu adalah pemimpin rohani atau pendeta, dia menegur, dia tidak pakai firman Tuhan, bukan itu yang dimaksud oleh 1 Korintus 4 ayat 14 ini di dalam menumbuhkan rohani anak-anak Tuhan untuk semakin hari semakin dewasa. Jadi melibatkan teguran. Kita datang gereja, kita pulang, kita tidak merasa ditegur. Pertanyakanlah keseriusan dari gereja itu untuk menumbuhkan jemaatnya secara rohani. Harus ditegur, harus merasakan ditegur. Karena kita tahu sendiri firman Tuhan katakan, tidak ada satupun dari kita, ini di kitab Roma, yang tidak berbuat dosa. Kitab Roma berbicara kepada jemaat Tuhan, bukan kepada orang di luar gereja. Kalau kita berbuat dosa setiap hari, maka kita harus ditegur. Kalau kita datang ke gereja, datang ke care group, tidak merasa ditegur, bagaimana kita mau bertumbuh? Pertanyakanlah keseriusan gereja itu di dalam menumbuhkan kita. Tentunya Tuhan melalui Roh Kudusnya yang memakai gereja itu, memakai pendeta itu, memakai pemimpin care group, guru sekolah minggu itu. Tapi harus ada teguran. Yang kedua, resep yang kedua dari 1 Korintus 4 ayat 15 di dalam pertumbuhan rohani. Di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, melibatkan pendidik Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ada proses pendidikan di dalam pertumbuhan rohani. Tidak ada orang datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan atau bahkan melayani di gereja, tapi dia tidak mengalami proses pendidikan yang dilakukan mempergunakan Injil. Di situ dikatakan dengan jelas, oleh Injil yang kuberitakan kepadamu, yaitu
anak kalimat terakhir dari ayat 15. Injil yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mendidik. Dan dididiknya itu di dalam Kristus. Kalau kita datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari, atau ada perkumpulan kelompok kecil atau care group, atau datang ke sekolah minggu, dan kita tidak berinteraksi dengan anak-anak Tuhan di situ, di dalam konteks bahwa Yesus mempergunakan kita untuk mendidik mereka. Jadi kita hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, kita hanya sekedar memuji, mungkin ya ada puji-pujian di situ, ada kesaksian, tapi tidak ada pendidikan di dalamnya, maka kita sudah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, di mana di dalam interaksi itu seharusnya ada pendidikannya. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan pendidikan di sini? Berbicara mengenai doktrin, berbicara mengenai bagaimana kehidupan Tuhan Yesus dan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orangnya Tuhan. Itu harus masuk di dalam apa yang sedang kita bicarakan ini, yaitu yang di ayat yang ke-15 tadi dikatakan sebagai proses pendidikan. Yang ketiga, dari ayat 16, saya akan bacakan. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, sebelum saya masuk ke yang ayat ke-16, ada sesuatu yang ingin saya tambahkan dari ayat 15 tadi. Di situ Rasul Paulus mengatakan, banyak yang mendidik kamu untuk supaya kerohanian kamu menjadi semakin dewasa. Tapi ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Rasul Paulus katakan ayah di sini. Dia mengatakan dialah ayah jemaat di Korintus karena dia menyampaikan Injil Kristus kepada mereka. Jadi di samping pendidikan itu berlangsung, ada juga yang Tuhan kasih nama sebagai Bapa. Di sini fungsinya adalah seseorang untuk diteladani. Yang kita ketahui dari Rasul Paulus adalah dia katakan dirinya sebagai Bapa, maksudnya supaya anak-anaknya, anak-anak rohaninya yang di Korintus itu melihat dia dan mengikuti apa yang dia lakukan. Yang kita harus perhatikan sebelumnya di ajaran firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus yang lain. Rasul Paulus katakan, teladanilah aku sebagaimana aku meladani Kristus. Jadi Bapa yang dimaksud di ayat 15 ini, Paulus mengacu kepada dirinya sendiri, tapi dengan catatan dia mengacu kepada Bapanya, yaitu Kristus. Jadi ada proses pendidikan, dan di dalam proses pendidikan itu ada yang di dalam tanda kutip dibilang sebagai wakil Kristus yang diteladani, yang ayat 15 katakan sebagai Bapa. Saya ulang, yang pertama adalah proses teguran. Yang kedua adalah proses pendidikan yang di dalamnya ada tokoh yang mewakili Kristus yang dipanggil sebagai Bapa, yang adalah orang yang diteladani. Yang ketiga adalah dari ayat 16, saya akan bacakan, ini resep yang ketiga. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, ini ada hubungannya dengan ayat yang ke-15, yaitu Bapa tadi, yang fungsinya adalah sebagai teladan. Si teladan ini adalah menegur, berfungsi menegur. Si teladan ini berfungsi memberikan contoh. Si teladan ini berfungsi untuk menunjuk ke arah Kristus bagi murid-murid, bagi jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja di Korintus. Di hari ini ada di dalam gereja TLCC kita, ada di dalam care group kita, ada di dalam sekolah minggu kita. Jadi proses mengikuti teladan dari Kristus itu adalah resep yang ketiga untuk seorang anak Tuhan yang sudah memiliki Roh Kudus Kristus menjadi semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Efesus 4 ayat 24 yang tadi sudah kita singgung sedikit di awal.
dengan jelas mengatakan hal ini. Saya akan bacakan. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, yang lurus, dan yang suci. Jadi itulah fungsi tokoh yang mewakili Kristus tadi, yang membuat proses peneladanan, yaitu meneladani Kristus, menjadi kehidupan dari jemaat-jemaat Tuhan di Korintus. Untuk semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Nah, saya akan masuk sedikit dengan keadaan kita di sini. Siapakah di antara kita yang bisa mengatakan kepada anak kita, murid sekolah minggu kita, anggota care group kita, teladanilah aku, sebagaimana aku meneladani Kristus? Adakah di antara kita yang bisa mengatakan itu? Kebanyakan jawabannya adalah begini, oh Pak Pendeta, saya ini memang bapak yang baik, ayah dari anak-anak saya yang sangat bertanggung jawab, mencari nafkah untuk keluarga saya. Tapi saya nggak akan berani-beraninya mengatakan kepada anak-anak saya dan istri saya, teladanilah aku, sebagaimana aku meneladani Kristus. Begitu juga Bapak Pendeta, saya adalah guru sekolah minggu yang sangat bertanggung jawab. Persiapkan materi dengan baik, datang tidak pernah terlambat, anak-anak selalu saya perhatikan dengan baik. Saya menjelaskan semua itu dengan persiapan yang cukup sehingga jelaslah ditangkap oleh anak-anak sekolah minggu saya. Tapi saya nggak berani ngomong di depan mereka, teladanilah aku anak-anak sekolah minggu murid-muridku yang sangat kukasihi, sebagaimana aku meneladani Kristus. Saya nggak berani ngomong seperti itu Bapak Pendeta. Bahkan ada pendeta juga yang bilang bahwa saya bisa berkhotbah segala macam khotbah termasuk 1 Korintus 4 ayat 16 dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 4 ayat 15, teladanilah aku itu. Tapi di dalam kehidupan saya sehari-hari saya nggak akan berani ngomong ke jemaat saya di dalam bertemu mereka sehari-harinya. Kamu nggak usah bingung-bingung, lihat aku, ikutin apa yang aku bikin. Sebagaimana aku mengikuti Kristus. Gak berani saya Pak Pendeta. Gak berani saya, kolegaku sesama pendeta, ngomong dengan pendeta yang lain, berbicara seperti itu. Gimana? Resep ini masuk ke nomor yang ketiga. Harus ada orang yang mewakili Kristus sebagai teladan. Dan kita mengharapkan jemaat-jemaat atau anggota-anggota care group atau murid-murid sekolah minggu kita bertumbuh secara rohani, sementara tidak ada orang yang berani mengatakan teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak layak untuk menjadi pendeta atau menjadi guru sekolah minggu atau menjadi ayah atau menjadi ibu di rumah tangga kita. Kalau kita tidak berani mengatakan teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Bukan itu yang saya katakan. Justru yang saya katakan, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menunjukkan seharusnya kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru sekolah minggu, sebagai seorang pemimpin care group, sebagai seorang pendeta, seorang elders, seharusnya di dalam nama Yesus berani mengatakan, teladanilah aku sebagaimana aku meladani Kristus. Amin. Kalau kita nggak berani mengatakan itu, siapa yang akan diikuti oleh anak-anak kita itu? Oleh jemaat-jemaat kita itu? Sedangkan itu adalah resep. Itu adalah apa yang firman Tuhan katakan. Jangan kita anggap, enggak, itu tugasnya pendeta untuk diteladani. Itu tugas dari seorang guru sekolah minggu untuk diteladani. No, bukan seperti itu yang dibilang firman Tuhan. Semua orang yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan, entah dia sebagai kakak rohani, entah dia sebagai seorang ibu, entah dia sebagai seorang ayah, seorang pemimpin rohani yang Tuhan panggil untuk menemui seseorang yang hilang, terhilang, sehingga berbicara mengenai firman Tuhan, dia secara tidak langsung mengatakan, aku ngomongin firman Tuhan ke kamu nih. Artinya lihatlah aku. Karena Tuhan pakai aku untuk ngomong firman Tuhan ke kamu. Dengan kata lain, teladanilah aku. Tapi kita merasa kita
gak berani melakukan itu. Entah kenapa. Tapi yang jelas itu adalah pengaruh dari bisikan dari roh-roh yang tidak menghendaki jemaat Tuhan untuk semakin hari semakin dewasa. Ayat 16 ini mau saya tutup dengan ini. So, jadi kesimpulannya, lakukanlah itu. Katakanlah di depan anak kita, di depan adik kita, di depan anggota kelompok kecil kita, di depan sekolah minggu kita, murid-murid kita. Teladanilah aku. Karena itu yang Tuhan mau. Dan nanti kita akan melihat kenapa Tuhan katakan itu kepada kita melalui Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus katakan, Tuhan katakan melalui Rasul Paulus dan Rasul Paulus katakan, maka Tuhan menghendaki selanjutnya adalah kita yang mengatakan. Itu terlihat dari ayat 17. Kita perhatikan ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Tadinya Kristus mengirimkan Paulus. Kemudian Paulus mengirimkan Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia, Timotius, akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi apa nih maksudnya? Paulus mengatakan kepada jemaatnya, termasuk Timotius, anak rohaninya, teladanilah aku. Dan dia ajarkan itu kepada anak rohaninya, salah satunya adalah Timotius. Lalu Timotius dikirim ke gerejanya ini, dan di situ Timotius ditugasi oleh Rasul Paulus, yang mana Rasul Paulus menugasi Timotius atas kekuatan Roh Kudus Tuhan, sehingga Timotius bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Yaitu Paulus kemudian mengatakan teladanilah aku. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Timotius pun akan berkata teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Paulus yang meneladani Kristus. Itu yang dimaksud. Hari ini Timotius itu melanjutkan kepada saya dan kita semua, hai ayah yang ada di ruangan ini, hai guru sekolah minggu yang ada di ruangan ini, hai ibu yang ada di ruangan ini, hai kakak yang ada di ruangan ini, lanjutkanlah, teladanilah aku. Sebagaimana aku meladani Timotius, yang meneladani Paulus, yang meneladani Kristus. Saya berdoa kita semua menangkap ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 2 memperjelas hal ini. Di situ firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Rasul Paulus sedang berbicara kepada anak-anak rohaninya. Dia katakan, apa yang engkau dengar dariku, kamu ajarkan kepada orang lain yang engkau percaya. Dan orang lain yang engkau percaya ini cakap mengajar ke orang lain lagi yang dia percaya. Artinya kata teladanilah aku itu turun terus. Hari ini turun ke kita, turun ke saya, turun ke Anda ayah-ayah, turun ke Anda ibu-ibu, turun ke Anda kakak-kakak. Artinya tidak ada satupun dari kita di ruangan ini yang terlepas dari teladanilah aku ini. Jelas? Itu dia 4 resep. Saya ulangi untuk meringkas. Untuk bertumbuh secara rohani. Semakin hari semakin dewasa secara rohani. Semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Pertama, dari ayat 14 tadi. Ada proses teguran. Datang ke gereja, tidak merasa ditegur, pertanyakanlah apakah ada pertumbuhan rohani pada hari itu. Dan teguran itu hanya oleh firman Tuhan ya, itu harus diperhatikan. Kalau ada pendeta menegur di luar firman Tuhan, pertanyakan itu dan jangan ikutin.
kalau di luar firman Tuhan. Resep kedua, melibatkan proses pendidikan. Pendidikan ini dilakukan dalam Kristus Yesus oleh Injil Tuhan. Oleh Injil Tuhan. Jadi melibatkan pendidikan yang mana di dalam pendidikan itu tadi ada tokoh yang mewakili Kristus, yaitu si Bapa tadi. Rasul Paulus menyebutkan dirinya Bapa. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan 2 Timotius 2 tadi, hai ayah, engkaulah Bapa itu. Hai kakak, engkaulah Bapa itu. Engkaulah yang dilibatkan Tuhan di dalam proses pendidikan untuk mendewasakan jiwa-jiwa yang adalah milik Tuhan, yang ada di rumah tangga Anda, yang ada di dalam kelompok kecil Anda. Andalah Bapa itu. Dan yang ketiga, rumusnya adalah berdasarkan ayat 16, melibatkan proses mengikuti teladan, yaitu teladan dari Kristus. Andalah teladan itu sekarang. Yang terakhir adalah melibatkan proses mengajar seseorang untuk kemudian mengikuti jalur yang dimulai oleh Kristus sampai ke Rasul Paulus, sampai ke Timotius. Perhatikan nih, seorang yang dewasa secara rohani, dia akan meneruskan itu. Kalau saya adalah seorang ayah, saya dewasa secara rohani, ayat 17 ini katakan, maka saya akan meneruskan pengajaran itu kepada anak saya. Nanti anak saya akan meneruskan lagi kepada anaknya lagi, kepada cucunya. Tidak akan berhenti proses ini. Sehingga setiap anak Tuhan kemudian berdasarkan formula ini, ayat 14-17, akan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Yang semakin hari semakin menjadi Kristus, seperti Kristus Tuhan kita. Dan saya mengimani Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, untuk menutup firman Tuhan hari ini, bahwa kita yang sekarang duduk di gereja milik Tuhan TLCC ini, yang baru saja mendengarkan renungan firman Tuhan ini, di dalam kita ada Roh Kudus Tuhan yang membuat firman Tuhan yang barusan disampaikan dari kitab suci Tuhan ini menjadi hidup kita. Mengamini inikah kita? Jangan sampai kita keluar dari ruangan ini dan kita masih mempertanyakan lagi, apakah saya teladan bagi anak-anak saya? Apakah saya teladan bagi istri saya? Apakah saya teladan? Apakah saya teladan? Tuhan katakan Anda teladan. Itu yang Tuhan katakan. Yang disampaikan melalui Paulus, kemudian melalui Timotius, kita teladan. Jadi minimal kita nanti meninggalkan ruangan ini, kita sudah semakin dibentuk untuk menjadi dewasa secara rohani. Minimal adalah kita menyadari bahwa kita adalah teladan. Siapa yang membuat Anda teladan? Kristus yang membuat. Firman-Nya katakan itu. Melalui Paulus, kemudian Timotius, kemudian orang lain lagi, pendeta kita, ke kita, nanti ke anak kita, ke cucu kita. Teladan. Dengan itu saya sampaikan sebagai penutup juga adalah sebagai teladan ini kita menegur, ya. Sebagai teladan ini kita mendidik, ya. Sebagai teladan ini kita terus mengajar, terus mengajar. Saya udah siap mau pulang nih Pak Pendeta. Tapi tadi saat saya mendengarkan itu tadi uraiannya, Pak Pendeta, saya pikir ya, kalau saya sudah menjadi anak Tuhan yang baik, datang ke gereja, melayani. Toh tadi kan Pak Pendeta katakan yang namanya manusia rohani itu ada dua macam. Dua-duanya sudah terima Roh Kudus Tuhan. Yang satu bayi, yang satu dewasa. Kenapa saya harus jadi dewasa? Bayi ada cukup. Kan begitu. Kan sudah ada Roh Kudus Tuhan. Berarti keselamatan udah jaminan. Efesus 4 ayat 24 itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita gabung itu dengan Yakobus 2 ayat 26, saya akan bacakan Yakobus 2 ayat 26. Nah,
Sebagaimana tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Perhatikan itu Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Efesus 4 ayat 24 adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita sebagai manusia baru diciptakan menurut pola Kristus, pola Allah. Jadi kalau kita sekarang diminta atau disuruh, dibawa oleh Roh Kudus untuk semakin hari menjadi semakin seperti pola Allah, semakin Kristus, itulah kehendak Tuhan. Itulah apa yang Tuhan mau terjadi pada diri kita, anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, betulkah kita mengimani bahwa yang menghendaki kita semakin hari, semakin menjadi seperti Kristus, semakin dewasa secara rohani adalah sungguh-sungguh Tuhan? Itu kan pertanyaannya. Betulkah kita mengimani yang mengatakan Efesus 4 ayat 24, yang mengatakan firman Tuhan ini adalah sungguh-sungguh Tuhan? Kalau ini adalah sungguh-sungguh Tuhan, kita mengimani, maka kita harus berbuat, bukan? Berdasarkan Yakobus 2 ayat 26 tadi. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita tidak berbuat. Artinya iman kita itu terhadap yang memberikan ini, itu mati atau kosong menurut bahasa Indonesia sehari-hari. Iman yang mati itu sama saja dengan tidak punya iman. Artinya kalau kita mengerti bahwa firman Tuhan katakan bertumbuhlah secara rohani, semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus, dan kita tidak melakukannya, itu kita punya iman, kita tidak melakukan. Kita punya iman, tidak ada perbuatan. Iman kita sebetulnya mati, itu yang dikatakan di Yakobus 2 ayat 26. Artinya kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan loh kita bilang. Kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab ini adalah diberikan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Itu untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, renungannya. Percayakah kita bahwa Kristus adalah Tuhan? Percayakah kita bahwa yang memberi ini kepada kita adalah Tuhan? Kalau kita percaya, maka lakukanlah, berbuatlah. Karena itulah maka iman kita adalah sungguh-sungguh iman yang hidup. Kemudian jemaat meninggalkanlah ruangan setelah selesai khotbah. Tapi mereka berkata satu dengan yang lain, bahkan pembahasan dibawa sampai ke care group. Bapak Pendeta, itu tadi kelihatan sungguh sangat sistematis. Ada formulanya Bapak Pendeta. Ada contoh-contohnya itu Bapak Pendeta. Dan ada juga tanggung jawab yang digambarkan. Ada juga ilustrasinya. Tapi saya itu udah mendengarkan khotbah semacam itu berkali-kali loh Pak Pendeta. Berkali-kali. Dan setiap kali saya mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari saya, hasilnya nol besar. Gak berani saya ngomong di depan anak saya, jadilah, teladanilah aku, jadilah seperti Papa. Di dalam Papa meneladani Kristus. Gak berani saya ngomong begitu ke anak saya. Bahkan saya mau menegur istri saya takut karena hidup saya sendiri tidak ada integritas di dalam kehidupan saya. 1 Korintus 3 ayat 21 sampai 23 saya tidak akan bacakan. Pada dasarnya menunjukkan kepada kita jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa kita disanggupkan, diberi kekuatan untuk menghidupi 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17 yang barusan kita bicarakan bersama. Intinya adalah begini. Firman Tuhan katakan segala-galanya yang engkau perlukan. Jadi yang diperlukan oleh seorang ayah, diperlukan oleh seorang kakak, diperlukan oleh seorang ibu untuk menjadi teladan, untuk menegur, untuk mendidik, untuk mengajar.
segala-galanya sudah menjadi kepunyaanmu. Itu 1 Korintus 3 ayat 21 dan 23. Roh Kudusnya sudah ada di kamu. Firman Tuhannya sudah ada di kamu. Semua sarananya sudah ada di kamu. Semuanya sudah ada di kamu. Karena apa? Karena kamu adalah milik Kristus pada saat kamu menerima Kristus. Roh Kudus Kristus ada di kamu. Dan Kristus milik Allah. Dan Allah lah yang menciptakan semua sarana. Firman Tuhan. Semuanya adalah dari Allah. Jadi, kembali ke rumus tadi. Melibatkan proses teguran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Teguran itu gak boleh datang dari diri kita sendiri. Kalau teguran itu datang dari diri kita sendiri, berdasarkan pengalaman kita, oh berat, gak akan sanggup kita katakan kepada anak kita, teladanilah papi. Tapi teguran itu dari firman Tuhan. Dan berdasarkan tadi, 1 Korintus 3, 21, 23, Tuhan sudah berikan itu firman Tuhan. Proses pendidikan juga dilakukan dalam Kristus, mempergunakan firman Tuhan. Sudah diberikan kepada kita juga. Dan proses meneladani tadi, meneladani Kristus berdasarkan Roh Kudus Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dan proses mengajar melibatkan firman Tuhan dilakukan oleh Roh Kudus juga sudah diberikan kepada kita. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, 4 formula ini yang mulai hari ini saya berdoa dan mengimani akan kita hidupi bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan di gereja Tuhan TLCC ini, amin, akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang melakukan melalui kita, mempergunakan kita, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berkata bahwa kita adalah jemaat Tuhan. Kita berkata bahwa kita mengimani dan mengamini bahwa Tuhan akan menumbuhkan rohani kita hari lepas hari. Kita berkata bahwa kita atas berkat dari Tuhan akan semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Termasuk kita berkata bahwa Tuhan mempergunakan kita untuk menjadi teladan-teladan bagi jemaat Tuhan yang lain, terutama anggota keluarga kita, anggota sekolah minggu kita, anggota care group kita. Pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Anda merasakan ditegur? Anda merasakan sedang dididik, dibimbing? Anda merasakan bahwa Tuhan sedang memakai Anda untuk menjadi teladan baginya? Anda merasakan bahwa Anda sedang dipakai Tuhan untuk mengajar ke anak Anda, ke adik Anda. Anda merasakan itu atau tidak? Seharusnya dengan kuasa Roh Kudus, itulah kita. Kita bukan hanya merasakan, itulah kita ditegur, dididik, menjadi teladan, mengajar, menjadi ayah-ayah rohani. Itulah kita. Mari kita renungkan itu. Sungguhkah? Lihat anak-anak kita. Lihat istri kita. Adik-adik kita. Di rumah kita sendiri. Sungguhkah kita dipakai sebagai teladan oleh Tuhan? Kalau ternyata itu belum, kehidupan kita belum ke arah situ. Artinya kita masih manusia rohani yang baby Christian, yang bayi Kristen. Maka berdoalah, memohon kepada Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan terus
memampukan, mengurapi kita. Berdoalah. Setiap kali kita melihat anak kita kok masih belum seperti yang Tuhan katakan, berdoa. Ajak mereka berdoa. Mohon pada Roh Kudus Tuhan untuk urapan Tuhan yang lebih lagi. Untuk bimbingan Tuhan yang lebih lagi. Untuk Tuhan memberikan kemampuan yang lebih lagi. Anda kemudian tidur di malam hari, esok hari Anda mendengar berita. Istri Anda mengalami masalah. Dan Anda melihat, oh, masalah yang dialami istri saya sebetulnya tidak perlu terjadi pada dia. Tapi karena saya sebagai suami belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam membimbing istri saya, di dalam menjadi teladan bagi istri saya. Demikian juga seorang ibu terhadap anaknya. Maka berdoalah, berlututlah memohon kepada Roh Kudus. Agar Roh Kudus semakin mengurapi Anda, semakin mengurapi keluarga Anda. Sehingga sedikit demi sedikit, yang mana ini adalah janji Tuhan di dalam firman Tuhan, kita jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin dewasa secara rohani, semakin seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau berkenan berbicara kepada kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah teladan-teladan. Seperti Paulus, seperti Timotius. Yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus-Mu seperti kami. Terima kasih Engkau ingatkan itu Bapak. Dan dengan itu Bapak, hamba-Mu secara khusus saat ini juga memohon kepadamu Bapa di surga. Untuk kami semua Engkau semakin urapi dengan urapan yang datangnya hanya dari Roh Kudus-Mu saja. Yang memampukan kami untuk menyampaikan kasih Kristus di depan anak kami, istri kami, adik-adik rohani kami. Kami sedang meneladani Kristus. Hai adik-adikku, istriku, anakku, lihatlah aku. Tuhan memakaiku, Tuhan memakai kita di keluarga ini, di gereja ini. Kita semua teladan-teladan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk urapan ini. Terima kasih untuk Engkau mengingatkan kami akan hal ini. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketahuilah bahwa sebagaimana disampaikan di 1 Korintus 3 tadi, semuanya sudah diperlengkapkan kepada kita. Kristus di dalam kita. Kita milik Allah. Bersukacitalah, bersyukurlah, dan hidupilah iman ini dengan perbuatan atas bimbingan dari Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan di dalam hati kita, puji Tuhan. Kita katakan di dalam pikiran kita, haleluya. Kita katakan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau meladani Yesus. Meninggalkan seluruh apa yang telah kita pegang menjadi sia-sia. Bukan dengan baru yang dosa kita. Dengan segenap kasih.
ku